Bab 5271. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Jika ketiga pihak dari Sekte Macan Ganas, Sekte Bintang Merah, dan Aula Bila Angin tidak melakukan persiapan lebih awal, mereka pastilah tiga pihak yang akan dianeksasi. Sebaliknya, jika ketiga pihak mencaplok Paviliun Awan, kekuatan ketiga pihak akan meningkat pesat. Dunia manapun, wilayah manapun, kekuatan apapun, adalah hukum rimba. Ikan besar makan ikan kecil makan udang. Misalnya, Sekte Empat Binatang, Klan Batu, Sekte Ciyu, dan Sekte Yuan Shizong, mengapa mereka mengizinkan keberadaan kekuatan sekunder dan kekuatan non-arus utama? Karena kekuatan ini ada, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberi penghormatan kepada mereka. Ini juga menyelamatkan mereka dari beberapa tuan besar yang bersusah payah mengelola kota-kota yang tidak kaya. Kedua, wilayah-wilayah yang ditempati oleh kekuatan-kekuatan sekunder dan kekuatan-kekuatan non-arus masuk adalah zona penyangga bagi wilayah-wilayah yang diduduki oleh penguasa-penguasa besar. Jika keempat penguasa tersebut secara geografis berdekatan satu sama lain, konflik dan perang akan terjadi dari waktu ke waktu. Keberadaan kekuatan-kekuatan ini dapat mengisolasi hal ini dengan baik. Selain itu, kekuatan-kekuatan sekunder ini, yang bukan merupakan kekuatan arus utama, tidak dapat bersaing dengan penguasa utama. Begitu kekuatan-kekuatan ini menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan tuan-tuan besar pasti akan membunuh ancaman-ancaman ini sejak dalam buayan. Penguasa utama memperlakukan kekuatan sekunder dengan cara yang sama, begitu pula kekuatan sekunder utama memperlakukan kekuatan non-arus utama. Lapisan terkelupas. Semua orang ingin menstabilkan posisinya agar tidak ditempati oleh pendatang yang terlambat. Tapi kali ini, kejatuhan keluarga Tang benar-benar membunyikan alarm bagi geng harimau yang kejam, Aula Bila Angin, dan Sekte Bintang Merah. Awalnya, empat kekuatan sekunder berdekatan satu sama lain dan terletak di barat Laut Bingsu. Mereka berkembang secara stabil dan tidak memprovokasi siapapun. Tapi sekarang, Paviliun Awan telah langsung menghancurkan keluarga Tang. Inilah yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kita semua tahu kekuatan Paviliun Awan. Lebih dari selusin penganut Tao meminta agar mereka semua berada di alam yang sama, dan tingkat alam liangi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sekunder sama sekali. Tapi sekarang, seorang pemimpin Paviliun Muyun muncul, menanyakan wilayah Yiyuan dan membunuh Tang Qiuren, pemimpin keluarga Tang. Berita ini sungguh menakutkan. Di mata mereka, Paviliun Yun, yang tidak layak disebut, telah menghancurkan salah satu dari empat sisi mereka, dan bahkan mungkin lebih ambisius dari itu. Inilah sebabnya mengapa tiga kekuatan dan pemimpin utama akan berkumpul di sini. Cloud Pavilion harus dihancurkan. Anda tidak bisa membiarkan Cloud Pavilion berkembang. Kalau tidak, merekalah yang harus binasa. Hal ini bukannya tanpa contoh. Lokasi timur Laut Bingsu, Pegunungan Pingtian. Awalnya, empat sekte binatang baru saja muncul, tapi itu hanya pertarungan kecil. Kami tidak menyangka binatang buas ini akan membentuk suatu kekuatan. Paling-paling, mereka akan hidup untuk sementara waktu, dan kemudian mereka akan dibubarkan. Namun, karena empat jenderal sekte binatang berada dekat dengan Pegunungan Bingsu, mereka diserap dan diperluas oleh berbagai kekuatan sekunder di timur laut, dan menjadi penguasa besar di Bingsu. Baru setelah itu barulah semua pihak mengetahuinya nanti. Kali ini, rubah surgawi berekor 7, kera titan, burung bulu hitam api, dan beruang ganas bumi tidak main-main. Mereka benar-benar terorganisir dan terencana. Mereka mendirikan 4 gerbang binatang yang sejauh ini stabil. Mereka bahkan bisa mematahkan pergelangan tangan mereka dengan klan batu. Jika Paviliun Awan menghancurkan semuanya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Anda tahu, tidak ada kekuatan hegemonik di bagian utara Bingsu. Gerbang 4 binatang terletak di wilayah timur laut. Ia tumbuh dan berkembang, tetapi tidak ada penguasa di barat laut. Bagaimana jika Paviliun Awan ingin menjadi kekuatan hegemonik kelima di Bingsu? Siapa yang bisa memprediksi ini? Pemimpin Sekte Kubah Harimau, Tuan Wu Jinyuan, pemimpin Aula Fengji. Ketiga orang kuat itu sekarang berada di platform di tengah lapangan seni bela diri di lembah. Kubah Harimau berkata, saya mendapat kabar bahwa Muyun yang membunuh keluarga Tang, bukan Wu yang bermarga Tang. Dia meninggalkan semua orang yang membelot ke Paviliun Yun. Orang ini lebih dari sekedar menghancurkan keluarga Tang.
Dia ingin mengembangkan Paviliun Yun. Wilayah Paviliun Yun sekarang lebih rendah dari ketiganya. Ia dapat mencaplok wilayah keluarga Tang, yang sangat berbeda. Seiring waktu, Paviliun Yun akan menjadi lebih kuat dari mereka. Hal yang paling penting adalah pemimpin Paviliun Muyun. Tao meminta wilayah Yiyuan dan membunuh Tang Qiuren yang meminta wilayah Sixiang. Jika anak ini bertanya tentang wilayah Liangyi, wilayah Sacai, dan wilayah Sixiang, tidak ada kemungkinan bagi mereka bertiga untuk mengalahkan anak ini. Segala sesuatu telah diatur sebelumnya, dan segala sesuatu dibuang tanpa terlebih dahulu. Mereka harus siap. Wu Jinyuan segera berkata, kalau begitu, ketika putra ini tidak stabil di keluarga Tang, kita bertiga akan dibagi menjadi 3 pasukan untuk menyerang. Kita harus bisa membuatnya lengah. Itu benar. Feng Jie juga setuju, kami bertiga bertanya kepada hampir 100 orang. Apakah mudah untuk menangkap Paviliun Awan? Yang paling penting adalah Mu Yun, tak satu pun dari kita bisa mengalahkannya sendirian. Yah, itu juga yang paling sulit. Kubah Harimau kemudian berkata, jadi kita harus mengetahui lokasi Mu Yun dan membunuhnya bersama-sama. Begitu kata-kata ini keluar, Wu Jinyuan dan Feng Jie juga mengangguk. Ketiga kekuatan tersebut melakukan segala upaya untuk menyerang Paviliun Yun. Seni bela diri tingkat Dao Hai, Dao Tai, dan Daozu di Paviliun Yun tidak dapat bersaing sama sekali. Ada lebih banyak tokoh tingkat Tao daripada Paviliun Yun. Yang paling penting adalah Mu Yun. Ketika putra ini meninggal, Paviliun Yun runtuh. Putra ini tidak akan pernah mati, dan Paviliun Yun tidak akan pernah mati. Jadi, selanjutnya yang perlu kita fokuskan adalah anak ini. Bagaimana cara membunuhnya, desain membimbingnya. Kita harus menariknya ke suatu tempat dan membuat rencana terlebih dahulu. Kita akan memimpin lebih dari selusin penganut Tao untuk bertanya tentang wilayah Sacai dan wilayah Liangyi. Kita akan bisa membunuhnya. Begitu mereka bertiga berbicara satu sama lain, mereka langsung mulai berdiskusi. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi ketiga pihak. Sedikit kesalahan, merekalah yang meninggal. Jangan repot-repot. Saat ketiga pihak berdiskusi dengan penuh semangat, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jangan terlalu repot, omong kosong, anak ini memiliki kekuatan yang besar. Bagaimana dia bisa? Hah, siapa? Penampilan Tuan Wu Jinyuan berubah. Dan saat itu juga, di sisi lembah, di puncak gunung, sesosok tubuh berdiri di sana, memandang ke lembah dan berkata sambil tersenyum, saya datang langsung kepada Anda. Saat suara cahaya melayang terdengar, lembah menjadi sunyi saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Semua orang gemetar. Itu, Mu Yun. Putra ini tiba-tiba datang ke sini dan datang ke tempat ketiga kekuatan berkumpul untuk berdiskusi. Apa yang kamu inginkan? Mati. Sua. Segera, seorang Tao bertanya kepada alam dewa, dan seniman bela diri di tingkat alam dewa Laut Tao memegang senjata Tao dan menatap ke arah Mu Yun. Pada saat yang sama, Wu Jinyuan, Feng Jie, Hu Qiong dan yang lainnya melihat keluar lembah dengan ekspresi terkejut dan ragu. Jangan lihat, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya datang sendiri. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir benar-benar bodoh. Mu Yun, apakah kamu datang untuk mati? Kubah Harimau langsung berkata, Mu Yun, kamu mau apa? Saya ingin berbicara dengan Anda. Mu Yun tersenyum dan berkata, sekarang Pingzu, klan batu, dan 4 klan binatang sedang bertempur. Klan Yanzuyan dari Kaisar pertama dinasti Yuan membantu bertarung dengan klan Qiyu. Para penguasa utama sedang melawan, dan pasukan sekunder utama juga bertempur. Cloud Pavilion saya juga berkembang, tapi cepat, tapi menurut saya masih lambat. Jadi, aku datang kepadamu kali ini. Aku dengan tulus berharap Sekte Harimau yang beringas, Aula Bila Angin, dan Sekte Bintang Merah dapat berada di bawah Paviliun Yun kita. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, seluruh lembah menjadi sunyi. Semua orang tercengang dengan kata-kata Mu Yun. Atau tercengang, orang ini, yang datang sendirian, berkata untuk membiarkan 3 kekuatan sekunder Feng Rentang, Cik Xingzong, dan Bao Hu Gang berlindung di Paviliun Yun dan mematuhi Paviliun Yun. Mu Yun, apakah kamu bodoh? Siapa yang memberinya keberanian untuk berbicara omong kosong dan mengucapkan kata-kata seperti itu di sini? Mu Yun, apakah kamu bercanda? Wu Jinyuan berteriak dengan marah, ayo berlindung padamu. Mu Yun tanpa daya merentangkan tangannya dan berkata, saya sangat serius. Sekarang, Wu Jinyuan,
Feng Jie, Hu Qiong dan lainnya menjadi lebih marah. Mereka ingin segera menamparkan Mu Yun sampai mati. Segera, para prajurit dari Sekte Cixing, Aula Bila Angin, dan Sekte Harimau yang kejam melaporkan satu demi satu. Di sekitar, saya tidak melihat prajurit garnisun awan. Mu Yun benar-benar datang sendiri. Hu Qiong mendengus dingin, Mu Yun, karena kamu akan mati, kami akan membantumu. Bagaimana orang sombong seperti itu bisa menjadi berharga jika mereka tidak dihukum dengan benar? Sua-sua, segera, sekelompok 3 pejuang besar mengepung satu demi satu. Mu Yun kemudian mengangkat ujung jarinya, dan pola Tao tetap ada. Dia tersenyum dan berkata, kalian, sepertinya kalian punya banyak pendapat tentang saya. Cahayanya naik, dan aura mengerikan muncul. Di sekitar lembah, saat ini, angin bertiup kencang. Penonton gemetar, susunan Tao, mata Wu Jinyuan dingin saat melihat pemandangan ini. Penguasa Paviliun Mu Yun masih merupakan master susunan Tao, tetapi jika Anda ingin bertarung dengan kami sendirian, Anda akan dibunuh. Wu Jinyuan mendengus dingin dan segera memerintahkan, semuanya patuhi perintahku. Divisi susunan Tao, hancurkan susunannya. Di Sekte Bintang Merah, beberapa master susunan Tao segera keluar. Pada saat yang sama, ada juga beberapa master susunan Tao di Sekte Harimau yang kejam dan Aula Bila Angin. Sebagai tuan kedua, bagaimana mungkin tidak ada pembagian susunan Tao di ketiga sisi? Boom, boom, segera, ada 7 atau 8 master susunan Tao, dan gumpalan pola Tao muncul di sekitar tubuh mereka. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak tenang. Dia sendiri telah dipromosikan ke ranah Tao dan biji-bijian, dan dia tak henti-hentinya mempraktikkan susunan Tao. Sekarang ada 12.000 pola Tao. Master susunan Tao tingkat 4. Pada level ini, tidak ada masalah sama sekali untuk menangani figur umum Tao, Yuan dan Yi. Ada master susunan Tao di 3 kelompok, tapi, apakah ada master susunan Tao yang kuat? 8 orang, 2 di antaranya adalah master susunan Tao tingkat 4, bertanya tentang wilayah Yiyuan. Tapi, Mu Yun tidak berpikir bahwa kedua orang ini akan lebih kuat dari kekuatan mereka sendiri dalam susunan Tao. Setelah dia bergabung dengan barisan master susunan Tao, dia berlatih dengan catatan susunan Tao yang diperoleh dari Sekte Surga. Belum lagi pencapaian para master arai Tao di 3 sekte. Bahkan di antara para penguasa di negara bagian utama wilayah Changyun, Mu Yun, yang berada di level yang sama dengannya, dapat dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Susunan 1. Dia memiliki kelebihan yang melekat. Bagaimanapun, puisi Ibu Yeyu, bersama dengan seni susunan, adalah keberadaan yang transenden. Sekarang Mu Yun menggunakan susunan Tao 4 tingkat yang dicatat dalam catatan susunan Tao, susunan naga berputar 6 persegi. Cahayanya terbit, dunia ada di mana-mana, dan 6 bayangan naga yang mengerikan muncul di udara, melepaskan kesombongan dan roh jahat. Beberapa master arai Tao mengubah penampilan mereka. Susunan Tao 4 tingkat, salah satu lelaki tua berambut abu-abu terkejut dan berkata, anak ini adalah master formasi Tao tingkat 4. Master susunan Tao level 4, bahkan mereka yang berada di level awal, juga dapat membunuh orang di alam Yiyuan dan alam Liangyi. Sekarang Mu Yun telah mengumpulkan 12.000 pola Tao dan mengerahkan susunan naga berputar 6 arah, yang memiliki sifat mematikan untuk ditanyakan kepada orang-orang di wilayah Yiyuan. Arai ini memiliki kekuatan yang kuat. Pola Tao mencapai 20.000, 30.000 dan 40.000, yang merupakan wabah yang sangat berbeda. Mu Yun sekarang sangat menyadari manfaat yang dibawa oleh transformasi kekuatan internal. Tao bertanya 10 alam, ini benar-benar sebuah wilayah dan langit. Pada saat ini, 2 master susunan Tao utama level 4 di 3 geng besar tercengang ketika mereka melihat susunan besar yang diringkas oleh Mu Yun. Mereka memimpin 6 master susunan Tao 3 tingkat lainnya untuk mencoba memecahkan susunan Mu Yun. Arai 4 tingkat bernilai ribuan pasukan. Setidaknya orang-orang di tingkat Dao He Senjing tidak banyak berguna dalam susunan ini. Saat ini, penggembala tidak pergi ke sana. Dia juga seorang master susunan Tao tingkat dasar tingkat 4. Kedua orang itu tidak dapat menghancurkan susunan naga 6 arahnya. Mati, teriakan pelan terdengar, dan kubah harimau itu memegang pedang lebar. Sosok itu melintas menjadi bayangan sisa dan langsung menuju ke awanmu. Ayo, Mu Yun tersenyum dingin. Seni meteor, tinju bintang bumi. Dengan kepalan tangan terkepal, ada cahaya terang tak berujung di luar kepalan tangan.
Bintang-bintang naik ke langit dan roh jahat meletus. Bang-bang, raungan rendah terjadi pada saat ini. Dua sosok bertabrakan, namun saat berikutnya, kekuatan mengerikan merobek ruang di sekitar mereka. Tubuh Tiger Dome tiba-tiba mundur, tampak terkejut, dan memandang Mu Yun di depannya dengan aneh. Kekuatan orang ini meletus, yang lebih mengerikan dari Trinitas tahunnya. Di satu sisi, Wu Jinyuan dan Feng Jie juga gemetar. Meskipun kubah harimau berada pada tingkat Tao Wen San Keijing, ia sangat kuat. Mereka tidak dapat memanfaatkannya. Jika tidak, mengapa sekte harimau yang kejam bisa dibandingkan dengan keluarga Tang, Cixingzong, dan Feng Rentang? Tapi sekarang, Mu Yun, ini adalah wilayah Liangyi. Mu Yun di wilayah Yiyuan dapat membunuh Tang Qiuren di wilayah Sixiang. Bagaimana dengan Mu Yun di wilayah Liangyi? Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Wu Jinyuan, Feng Jie dan Hu Qiong berkumpul. Anak ini berada di wilayah Liangyi. Feng Jieleng bersenandung, jangan bicara tentang bertarung sendirian, kita akan membunuhnya bersama-sama. Bertarung sendirian, sekarang siapa yang berani bertarung dengan Mu Yun sendirian? Saat ini, melihat ketiga orang itu berdiri bersama, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa mengalahkanku, tetapi kamu harus bergabung denganku. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku dan tidak mau bergabung denganku, aku hanya bisa membunuh kalian semua. Arogansi, lancang, tiga pria bertubuh besar, berteriak keras. Sua-sua, saat itu, Hu Qiong, Wu Jinyuan dan Feng Jie segera membunuh Xiang Mu Yun. Pertempuran yang mengerikan segera terjadi. Kekuatan Mu Yun melonjak naik turun. Berjuang sendirian melawan tiga kekuatan kuat. Tapi Mu Yun tidak takut, tapi penuh momentum. Ketika dia mencapai negara bagian Liangyi, dia juga ingin melakukan pertarungan sengit untuk membiasakan dirinya dengan kekuatan di tubuhnya dengan kecepatan tercepat. Negara bagian Liangyi, tingkat Tao yang ditanyakan, lebih jelas dan jelas tentang kekuatan Tao-nya sendiri. Kini penguasaan seni meteorit Mu Yun telah mencapai volume 4. Semua jurus dalam seni meteorit juga perlu dibiasakan. Pada saat ini, dengan kekuatan seni meteorit, Hu Dong, Wu Jinyuan, dan Feng Jie tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan cara ini, wajah kubah harimau, Feng Jie, dan Wu Jinyuan menjadi semakin jelek. Bukan hal yang memalukan jika mereka bertiga tidak bisa menaklukkan Mu Yun bersama-sama. Jika mereka tidak bisa membunuh Mu Yun, mereka mungkin kehilangan nyawa. Meng Tong, Wu Jinyuan berteriak, cepat hancurkan formasi. Guru Tao tingkat 4 berambut putih berkata dengan cemas saat ini, saya mencoba yang terbaik. Feng Jie juga berteriak, Gu Hou, cepatlah. Saya mencoba. Keduanya adalah yang terkuat dari 8 master susunan Tao, dan mereka adalah master susunan Tao tingkat 4 tingkat utama. Namun, kedua orang itu memimpin 6 master susunan 3 tingkat Tao untuk memecahkan susunan pemintalan naga 6 pihak, tetapi kemajuannya sangat lambat. Alam Tao Haisen lainnya, Alam Daowen Yiyuan, dan Alam Liangyi di 3 geng harus melakukan yang terbaik untuk menahan datangnya kekuatan barisan besar. Kubah harimau meraung, rumbai harimau, kepala harimau, datang dan bantu. Jika 3 orang tidak bisa membunuh Mu Yun, maka 5 orang. Jika 5 orang tidak cukup, tanyakan Tao dari 3 geng besar ke wilayah Sacai dan wilayah Sixiang. Adapun cara menanyakan wilayah Liangyi, mungkin tidak cukup bagi Mu Yun untuk menamparnya sampai mati. Ya, ketiga kubah harimau dapat dengan jelas merasakan. Mu Yun di wilayah Liangyi dan ledakan kekuatan Tao di tubuh sangatlah kuat dan mengerikan. Membosankan sekali bermain seperti ini. Tubuh Mu Yun melonjak ke udara. Ada 13 tokoh yang menanyakan tentang 3 talenta dan 4 gambar. Tentu saja, hanya ada Wu Jinyuan dan Feng Jie di wilayah Sixiang, dan yang lainnya berada di tingkat wilayah Sacai. Jika kamu tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan itu, Mu Yun menggenggam telapak tangannya dan pedang panjang, yang melepaskan ribuan cahaya dan melayang ke udara. Senjata Raja, jangan gerakkan pedang Mingwang. Cahaya pedang berkedip-kedip dan pedang Qi melayang di udara. Rumus pedang angin yang ekstrim ditawarkan saat ini. Saat Mu Yun mencapai negara bagian Liangyi, rahasia formula pedang angin ekstrim juga ditingkatkan. Dari level pemula hingga level Xiao Cheng. Deru angin, setelah meminum sepatah kata pun, Mu Yun langsung memotongnya dengan pedang. Angin tak berujung menderu dan ombak melonjak. Suara gemuruh terus terdengar di seluruh dunia.
Deru angin, raungan pedang, ditumpangkan bersama-sama, peningkatan berkelanjutan terjadi. Boom, terdengar suara gemuruh dan terus berdering. Hu Qiong, Wu Jinyuan dan Feng Jie menunjukkan keahlian unik mereka dan melawan mereka satu demi satu. Namun, ketiganya sangat kuat, dan 10 orang lainnya yang bertanya tentang alam sacai tidak begitu mampu. Ini adalah gerakan pedang, angin ekstrim Jue Xiao Cheng yang diminta Mu Yun pada kondisi Liang Yi dalam Tao dan memberkati dua kondisi hati pedang. Sancai Jing, bisakah kamu menghentikannya? Boom, boom, antara langit dan bumi, selalu ada suara gemuruh. Dan secara bertahap, satu demi satu, sosok-sosok di alam tiga talenta Tao terpesona, atau tubuh mereka terpotong oleh gas pedang. Jeritan, ratapan, terus berdering. Termasuk penganut Tao lainnya yang terjebak di lembah ini, prajurit tingkat Dao Hai, juga terpengaruh. Pedang Mu Yun tidak hanya membunuh roh pedang, tapi juga menyapu bila angin yang tak ada habisnya. Apa rumus pedang ini? Dengan kombinasi roh pedang dan atmosfer, kekuatannya bisa mencapai titik ini. Dengan pedang terpotong, Mu Yun memandang Wu Jinyuan, Feng Jie dan Hu Qiong dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin? Ketiga sosok tersebut tersebar saat ini. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Mu Yun, itu terlalu kuat. Tao bertanya pada Mu Yun dari wilayah Yiyuan bagaimana cara membunuh Tang Qiuren. Mereka tidak tahu, tapi saat ini, ketiga orang itu dapat dengan jelas merasakan bahwa Dao bertanya tentang tingkat kekuatan Mu Yun yang menakutkan di wilayah Liang Yi. Xiangjing jelas bukan lawannya. Anak ini, mungkin dia bisa bertemu dengan karakter di alam 5 elemen. Mungkin lebih dari itu. Tapi bagaimanapun, mereka bertiga tidak bisa menghadapi Mu Yun. Hingga saat ini, kubah harimau juga sedang dalam pertarungan. Tuan Paviliun Mu Yun, kubah harimau berkata, sejujurnya, saya, geng harimau yang kejam, memiliki seorang bangsawan yang bisa saya bantu di masa lalu. Pria mulia itu adalah Tuan Thailand yang kejam yang sekarang menjadi salah satu dari 4 penguasa gerbang binatang dan 4 penguasa gerbang. Petik 2. Butai, 4 gerbang binatang, salah satu dari 4 pemilik gerbang, juga merupakan kepala keluarga beruang badai bumi, salah satu dari 4 keluarga yang terdiri dari 4 gerbang binatang. Sang Tao menanyakan sosok di 4 wilayah gajah. Mendengar ini, Wu Jinyuan dan Feng Jie tercengang. Tak satu pun dari mereka mengetahui berita tersebut. Tiger Dome kemudian berkata, jika Anda bersedia berhenti hari ini, saya dapat membantu Anda memperkenalkan pemimpin tiran, tetapi jika Anda bersikeras, saya khawatir Anda akan menyinggung dan membunuh pemimpin tiran. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Butai, terakhir kali di tanah kuno Pingwang, dia melihat kepala keluarga Thailand yang kejam dan bertanya tentang 4 wilayah gajah. Nafasnya kuat dan mengerikan, namun kini, Sang Tao menanyakan keempat sosok gajah tersebut, namun ia tidak dapat menahannya. Jangan bertanya tentang alam 4 dimensi, meskipun Tao bertanya tentang alam bintang 7, dia tidak takut. Mu Yun tersenyum dan berkata, omong kosong ini membosankan. Sial, kubah harimau tercengang. Mu Yun melanjutkan, saya tahu tentang Bao Tai, tapi saya akan mengambil Bao Hugang Anda. Dia berani menghentikan saya dan saya akan membunuhnya. Mendengar ini, Hu Qiong, Wu Jinyuan dan Feng Jie semuanya bodoh. Kata-kata Mu Yun terlalu arogan. Bahkan kepala keluarga Thailand yang kejam. Dia pikir dia siapa. Tanpa menggerakkan pedang Mingwang, cahayanya bergetar, dan Mu Yun mencibir, saya akan bertanya apakah Anda akan memilih atau tidak. Jika aku bersikeras, maka aku akan mulai membunuh. Menurutku kalian harus merasakannya. Menghadapiku, kalian bertiga tidak punya kekuatan untuk menangkis. Tao bertanya pada alam Liang Yi, alam hati pedang, pedang Mingwang yang tak tergoyahkan sebagai senjata jalan raja, dan kekuatan Cheng kecil dari formula pedang angin yang ekstrim. Ketiga orang ini benar-benar tidak bisa menghalangi Mu Yun. Brengsek, kubah harimau tidak menyangka bahwa Mu Yun bahkan tidak takut pada 4 pintu binatang. Tapi, itu lebih buruk daripada makan kotoran meminta mereka berlindung di paviliun awan kecil. Sepertinya aku tidak mau. Mu Yun mendengus dingin dan melangkah keluar. Tunggu, pada saat ini, Wu Jinyuan, pemimpin sekte Cixing, tiba-tiba melangkah keluar dan berkata, saya bersedia menyerah. Mendengar kata-kata Wu Jinyuan, Feng Jie dan Hu Qiong tercengang. Tuan Wu,
Mereka tampak terkejut. Wu Jinyuan berkata sambil tersenyum, kepala paviliun Muyun masih muda dan memiliki bakat yang hebat. Jika kita berlindung di bawah komandonya, kita akan bisa melangkah lebih jauh. Kubah harimau dan Feng Jie tercengang saat mendengar ini. Mereka samar-samar memahami arti dari Tuan Wu Jinyuan. Seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Lebih baik menyerah sekarang daripada dibunuh di sini oleh Muyun. Selama Anda masih hidup, pasti ada jalan. Kubah harimau pun langsung bereaksi. Selama Anda hidup dan menemukan Patriark Tiran, Muyun akan mati. Kubah harimau langsung berkata, aku juga bersedia menyerah. Saya juga, Feng Jie buru-buru berkata. Saat ini, ketiganya tampak patuh. Muyun tersenyum dingin. Jika Anda memikirkan hal ini dengan hati-hati, apakah dia tidak akan memahaminya? Hanya 3 orang. Lihatlah dia. Apakah kalian bertiga benar-benar ingin berlindung di paviliun awanku? Muyun berkata sambil tersenyum. Ya, tentu saja. Ya, ketiganya mengangguk dan berkata ya. Muyun berjalan ke arah ketiga orang itu selangkah demi selangkah, tersenyum dan berkata, baiklah, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Ketiganya benar-benar memiliki mata. Ketiganya tersenyum dan tampak hormat. Muyun kemudian berkata, kalau begitu, menurutku kalian bertiga tidak keberatan jika aku menggunakan cara tertentu. Cara, apa artinya? Ketiganya tercengang. Muyun tersenyum dan memadatkan 3 segel gelap hidup dan mati. Sekarang dia telah mencapai alam Tao dan Wen, dan kendali segel gelap hidup dan mati telah ditingkatkan lagi. Awalnya, kendali Chang Hong dan Liu Wenxiao memberinya tekanan besar. Namun kini tekanannya sudah berkurang. Ia merasa tidak sulit mengendalikan 3 orang di depannya. Apa ini? Kubah harimau langsung berkata, segel gelap hidup dan mati. Muyun tersenyum dan berkata, karena ketiganya dengan tulus percaya padaku, aku akan menggunakan beberapa rune untuk mengendalikan ketiganya. Aku ingin ketiganya menerimanya. Kubah harimau, Wu Jinyuan dan Feng Jie mengubah wajah mereka satu demi satu. Muyun akan memakannya. Muyun, kenapa kamu begitu agresif? Wu Jinyuan berkata dengan datar, apakah kamu ingin mengendalikan kami sepanjang hidupmu? Mendengar ini, Muyun tersenyum dan berkata, kalau begitu, ketiganya memilih apakah akan mati atau dikendalikan olehku. Kekuatan yang kuat dan menindas muncul dari tubuh Muyun. Kubah harimau, Wu Jinyuan dan Feng Jie ingin melawan, tetapi mereka lebih tahu dari lubuk hati mereka. Saya tidak bisa melawan. Ketika Tao bertanya kepada Muyun di wilayah Liangyi, mereka bertiga, bersama dengan 13 Taowen kuat lainnya di wilayah Sacai, bukanlah saingan. Orang ini tidak manusiawi. Dalam segala macam ketidakberdayaan, ketiganya membuka lautan jiwa mereka satu demi satu, membiarkan segel gelap kehidupan dan kematian bergabung ke dalam lautan jiwa mereka sendiri. Pada saat ini, Muyun dengan jelas merasakan ada 3 orang lagi di pohon jiwa di lautan jiwanya. Sampai saat ini, Muyun sangat lega. Tangkap raja sebelum pencurinya. Jika Anda tidak dapat menaklukkan orang-orang ini, sulit untuk mengendalikan sekte harimau yang kejam, sekte bintang merah, dan aula bila angin. Dan saat itu juga, Meng Tong dan Gu Ho, 2 Master Arai Tao, muncul bersama 6 Master Arai Tao lainnya. Rusak, susunan besarnya rusak. Meng Tong dan Gu Ho sangat bersemangat. Susunan Tao ini hanya dibangun dari 12.000 pola Tao, namun kompleksitasnya tidak kurang dari 30.000 pola Tao. Itu luar biasa. Mendengar kata-kata gembira dari 2 orang saat ini, Tiger Dom, Wu Jinyuan dan Feng Jie memasang ekspresi aneh. Kotoran, kamu hancur sekarang. Apakah kamu punya ayam? Muyun tersenyum dan berkata, kamu tidak memecahkannya, aku yang memecahkannya. Pada saat ini, beberapa master susunan Tao saling memandang. Dewasa, menyerah. Muyun memandang ketiga pria di kubah harimau, tersenyum dan berkata, segel rune ini bisa membuatku memata-matai hatimu. Pada saat yang sama, jika aku mati, kamu akan mati. Jika kamu mati, aku tidak akan terluka. Tentu saja, ini bukannya tanpa keuntungan. Jika saya dipromosikan, kalian bertiga juga akan mendapat promosi yang besar. Poin ini, di masa depan, kalian bertiga akan memahaminya dengan cermat. Sekarang, inti dari kendali segel gelap hidup dan mati secara alami adalah Liu Wenxiao dan Chang Hong, yang bertanya tentang 5 elemen. Lalu ada Hu Qiong, Wu Jinyuan dan Feng Jie. Ada Xing Ye, Ying Xuanhai, Fu Huanze,
Orang-orang di cermin, Su Jiangnan, Wang Haoying, Feng Chen, bunga di cermin, Del. Faktanya, saat ini, Xing Ye, Ying Xuanhai, kepala 7 kota, sangat setia di paviliun awan, dan tidak perlu dikendalikan oleh segel rahasia hidup dan mati. Namun, beberapa pemimpin kota sekarang memohon kepada Mu Yun untuk tidak melepaskan segel gelap hidup dan mati. Mereka telah merasakan manfaat segel gelap hidup dan mati dalam promosi mereka, dan mereka benar-benar enggan untuk menyerah. Mu Yun memandang ketiga pria di kubah harimau dan tersenyum. Dengan cara ini, Sekte Harimau yang Kejam, Sekte Bintang Merah, dan Aula Bila Angin menang. Ditambah keluarga Tang, integrasi 4 kekuatan sekunder dan akumulasi paviliun awan. Sekarang, di dalam paviliun awan, Tao yang asli meminta alam ilahi dapat dikatakan telah mencapai tingkat 100. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah Dao yang menanyakan tentang alam Yiyuan, alam Liangye, dan alam Sacai. Tapi Mu Yun tidak terburu-buru. Dengan cara ini, di barat laut, semuanya kembali ke paviliun awan, tetapi semuanya tampak cemerlang, tetapi tidak tahan terhadap benturan. Mu Yun tersenyum. Cukup, kali berikutnya, dia tidak berniat membiarkan Cloud Pavilion terus berkembang. Biarkan Cloud Pavilion berkembang secara diam-diam. Segera, Mu Yun membawa Hu Qiong, Wu Jinyuan, Feng Jie dan lainnya ke Tang Tiancheng. Tang Tiancheng saat ini dikendalikan oleh Garnisun Awan, yang merupakan pijakan sementara. Ketika Zhao Wenting, Ying Xuanhai dan yang lainnya melihat Mu Yun bertanya kepada puluhan penganut Tao dan ratusan ahli Dao Hai, mereka benar-benar tercengang. Sungguh, selesai. Melihat Zhao Wenting, Mu Yun berkata sambil tersenyum, sekarang, tetapi ada yang sibuk. Bagaimana cara melakukannya, kamu tahu. Zhao Wenting mengangguk. Tentu saja dia tahu. Paviliun Awan menyatukan 7 kota dan menempati wilayah keluarga Yue, keluarga Yan, dan Sekte Juling, yang akan sepenuhnya memecah dan mendistribusikan kembali kekuatan-kekuatan ini. Pada saat yang sama, hal ini juga memungkinkan murid Wu Ze yang lebih setia di Paviliun Awan untuk menyusup ke mereka, yang dapat dianggap sebagai pemantauan dan asimilasi orang-orang tersebut. Metode ini disediakan oleh Zhang Xuexin. Bagaimanapun, dalam analisis akhir, pendekatan seperti itu hanyalah integrasi langkah demi langkah dari Cloud Pavilion, yang mungkin memerlukan waktu. Kali berikutnya, Mu Yun tinggal di keluarga Tang Tiancheng. Pada saat yang sama, Mu Yun juga mengundang Komandan Luan Xiu dari keluarga Kera Putih Tianluan. Komandan Luan Qingyan ditinggalkan di Changzhou oleh Mu Yun. Bagaimanapun, kekuatan Luan Qingyan dalam 5 elemen Daowen dapat menyamai tingkat 6 harmoni Daowen manusia. Di Changzhou, bekerja sama dengan Wang Xinya, Liu Wenxiao dan Chang Hong sudah cukup untuk mengendalikan suasana. Luan Xiu lebih kuat dari Luan Qingyan ketika dia bertanya tentang 6 harmoni. Mu Yun datang ke Luan Xiu hanya untuk membiarkan Luan Xiu melindungi Zhao Wenting. Selanjutnya, Zhao Wenting, wakil ketua kabinet, maju dan bekerja sama dengan Hu Qiong, Wu Jinyuan dan Feng Jie. Adapun bawahan dari ketiga pencaksilat tersebut, banyak orang yang enggan berintegrasi dan berpisah. Itu mudah dilakukan. Kubah Harimau, Wu Jinyuan, dan Feng Jie bisa mematahkan kepala mereka. Siapa yang berani tidak patuh? Bukankah kamu membiarkan kami bertiga mati? Mu Yun sebisa mungkin tidak menonjolkan diri untuk integrasi 4 kekuatan tingkat sekunder. Awalnya, 4 gerbang binatang dan klan batu, Yuan Shizong dan gerbang Ciyu sedang bertarung. Tidak ada yang terlalu memperhatikan wilayah barat laut. Ditambah dengan perilaku Mu Yun yang rendah hati, tidak ada masalah di Paviliun Yun saat ini. Setelah setengah tahun, lempeng regional Yunge telah meluas beberapa kali. Namun dalam 6 bulan terakhir, integrasi 4 kekuatan sekunder keluarga Tang, Sekte Harimau yang Kejam, Sekte Bintang Merah, dan Aula Bila Angin juga telah meletakkan dasar yang baik. Pada saat yang sama, keempat kekuatan mengubah bendera mereka dan semuanya menjadi bawahan Paviliun Yun. Tentu saja, selama periode ini, bencana juga terjadi pada 4 kekuatan sekunder utama, namun dapat diredam dengan cara yang keras. Tiongkok Barat Laut telah mengalami transformasi yang luar biasa. Selain 4 kekuatan utama, kekuatan-kekuatan yang tidak ada dalam arus juga telah ditelan oleh Cloud Pavilion satu persatu. Sebagai pemimpin pavilion, Mu Yun menangani banyak hal besar dan kecil selain berlatih sepanjang hari. Zhao Wenting sedang berlari keluar. Dia berada di Paviliun Awan. Dia adalah tulang punggung.
Naik turun paviliun awan, siapa yang tidak tahu sekarang? Jika tidak ada pemimpin paviliun Muyun, paviliun awan pasti berupa sepiring pasir lepas. Sementara itu, Muyun telah berhubungan dengan Changzu selama setengah tahun. Liu Wenxiao kali ini benar-benar jujur dan bekerja lebih keras daripada Chang Hong. Chang Hong merasakan kerja keras Liu Wenxiao, tetapi juga memiliki hati untuk membandingkan dan mencoba yang terbaik. Shen Mugui menangani urusan besar dan kecil aliansi Cloud setiap hari, dan Wang Xinya juga bekerja sama dengan Shen Mugui. Changzu sekarang kembali ke aliansi Cloud, tetapi hanya ada lebih dari 100 orang di wilayah Tao. Ini sedikit lebih buruk. Baru-baru ini, aliansi Cloud telah berkomitmen untuk membawa tokoh-tokoh Buddha di Changzu ke dalam aliansi dan memegang posisi. Ini juga membutuhkan waktu. Muyun tidak terburu-buru. Pada hari ini, di Paviliun Awan, Muyun berada di aula besar dan melihat berita dari seluruh area yang dikelola oleh Paviliun Awan. Di sisinya, Ping Xianxian sekarang bertanya tentang alam sacai. Sepertinya dia tidak makan kembang api di antara orang-orang. Dia memiliki roh peri. Dia tidak melakukan apapun sepanjang hari, hanya tinggal bersama Muyun. Selama waktu ini, dia juga menelan sebagian kekuatan dunia Muyun. Muyun sepertinya tidak mengerti keanehan wanita itu, tapi sepertinya Yuexi bisa melihat beberapa petunjuk, tapi dia tidak pernah memberitahunya. Terlebih lagi, dalam setengah tahun terakhir, Nona Yuexi menghilang lagi. Ambil Sue Lengxuan dan Sue Linghua sebagai pelayan mereka, dan ambil Shen Xiangyan, mantan pemimpin aliansi Tianjiao, sebagai tunggangan mereka. Melihat wilayah Changyun, hanya gadis Yuexi yang bisa memiliki kemampuan ini. Wanita itu dilarang karena suatu alasan, tetapi sekarang dia membuka segelnya. Dan tampak penasaran dengan dunia baru. Muyun bahkan tidak tahu apakah wanita itu masih berada di wilayah Changyun. Setelah menghela nafas panjang, Muyun mengusap alisnya dan berkata, ada begitu banyak masalah di Paviliun Yun. Bahkan dalam 6 bulan terakhir, Paviliun Cloud terintegrasi terus mengalami masalah. Muyun yakin jika dia bertarung dengan kekuatan lain sekarang, Paviliun Awan adalah kastil di pasir, yang akan runtuh segera setelah dia mendorongnya. Butuh waktu untuk memadukan pasir menjadi baja. Kali ini bukan keputusan Muyun sendiri. Saat itu, pintu aula utama terbuka dan sebuah kepala kecil masuk. Muyun mengangkat alisnya dan tampak tertegun. Ayah! Teriakan yang jelas terdengar. Cih! Melihat sosok itu, Muyun tercengang. Mu Cuksue berlari masuk dan bergegas ke pelukan Muyun sambil terkikik sepanjang waktu. Kenapa kamu di sini? Ibumu mengirimmu. Muyun melihat keluar pintu. Mu Cuksue berkata sambil tersenyum, Paman Shen membawaku ke sini. Kembali saat senja, Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang ini sangat berani. Dia ikut denganmu, aku harus memarahinya. Mu Cuksue berkata, Paman Shen sangat kuat sekarang. Dia bertanya tentang wilayah 4 gajah. Hah, Muyun tercengang. Sekali lagi, tikus dan anjing dipromosikan. Lebih gila, bukan manusia. Muyun tahu bahwa promosinya tidak lambat, tapi dia mendapatkannya melalui latihan keras dan perjuangan keras. Shenmu kembali ke orang ini. Dia koma sekali. Setelah bangun tidur, kondisinya membaik. Dia koma 1 kali dan kondisinya membaik 1 kali. Dia jahat. Di mana dia? Paman Shen baru saja tiba dan diseret oleh beberapa orang. Dia bilang ada sesuatu yang penting yang harus dia tangani. Mu Cuksue memandang Muyun dan mau tidak mau menyentuh pipi Muyun dengan kedua tangannya. Dia bertanya, Ayah, mengapa ayah tidak melihatku? Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, berapa lama? Kurang dari setahun. Mu Cuksue membaca sekilas mulutnya. Muyun berkata sambil tersenyum, pergilah, ayah akan membawamu ke suatu tempat. Dengan itu, Muyun membawa Mu Cuksue dan meninggalkan Yuncheng menuju barat. Saat ini kecepatan jalan Muyun menuju negara bagian Liangyi sangat cepat, namun dalam waktu 1 jam sudah bisa mencapai Gunung Kera Raksasa. Di mana ini? Masuk saja dan lihat. Muyun membawa banyak salju ke pegunungan Kera Besar dan segera sampai ke Gunung Tianluan. Di luar Gunung Tianluan, ini adalah tempat yang bagus untuk Zhongling Heaven dan Earth. Ribuan puncak, baik yang tingginya ribuan kaki, ratusan kaki, atau puluhan kaki, masih berdiri gagah. Di antara puncaknya, ditanam berbagai jenis bunga dewa langit dan bumi, rumput dewa, dan berbagai hewan liar spiritual yang tidak agresif. Tuan Paviliun Gembala, sebuah suara terdengar,
Song Yin datang ke sini dengan beberapa orang berpakaian. Setelah Song Yin bergabung dengan Pavilion Yun, dia selalu menjadi guru dan di Pavilion Yun, tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar Gunung Tianluan. Ini benar-benar tempat yang indah di dunia jam. Song Yin mengajak beberapa orang kepercayaannya untuk menanam obat surgawi dan bumi di sini dan memupuk kesabaran. Pada saat yang sama, beberapa wanita, anak-anak, tua dan muda di antara orang-orang kera putih di Tianluan akan sering keluar untuk membantu. Kini, kera putih di Tianluan tidak lagi malu-malu di Gunung Tianluan. Sesekali, mereka akan pergi ke kota tempat Yunge berada untuk melihat segala macam kondisi dan adat istiadat setempat. Mu Cuksue melihat semua jenis obat ajaib langit dan bumi, dan mulut kecilnya terkejut. Kakak, kamu yang menanam semua ini. Mu Cuksue memandang Song Yin dengan heran. Ini, anak perempuanku. Mu Yun tersenyum. Lagu Yin tercengang. Hah, gadis, cantik seperti itu adalah putri Mu Yun. Song Yin memandang Mu Yun dan Mu Cuksue dan berkata, ibunya pasti sangat cantik. Itu, hah, setengah berkata, Mu Yun tercengang. Apa maksudmu, putriku cantik? Tidakkah kamu memuji ayahku, ibu dari seorang anak yang belum pernah kamu lihat? Aku tidak pantas menerima Mu Yun. Apakah di sini terlihat bagus? Song Yin memandang Mu Cuksue dan berkata dengan lembut, maukah adikmu mengajakmu melihatnya? Mu Cuksue menatap Mu Yun. Pergi, ya, segera. Mu Cuksue pergi bersama Lagu Yin. Mu Yun datang ke bagian dalam Gunung Tianluan. Di dalam pegunungan, ini adalah tempat tinggal kera putih Tianluan. Rumah dan gua berjejer. Keluarga kera putih Tianluan kini hanya berjumlah ratusan orang. Selain itu, di Aula Tianluan, ada 1 atau 200 prajurit sejati ras kera putih Tianluan, yang masing-masing setidaknya berada di tingkat alam Dewa Daohai, dan banyak di antaranya berada di tingkat alam Dewa Daowen. Mu Yun telah datang ke sini selama bertahun-tahun. Suku kera putih Tianluan juga menyapa Mu Yun dengan sopan. Setelah memasuki Aula Tianluan, Sutra Putih Luan akan datang. Tuan Pavilion Gembala, saat ini, meskipun kepala keluarga kera putih Luan adalah Luan Baiyu, ayah dari Kitab Putih Luan, banyak hal dalam keluarga yang sebenarnya dikelola oleh Kitab Putih Luan. Di Aula Tianluan, lebih dari 200 prajurit kera putih Tianluan berbaju besi juga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Di mana bapak leluhur yang lama? Mu Yun bertanya dengan santai.